ini ditinggalin sama istrinya karena kakinya hilang saat lagi pernikahan. Jadi di pernikahan, ceweknya itu lagi digendong sama suaminya. Tiba-tiba suaminya jatuh dan istrinya langsung ninggalin dia begitu aja. Karena suaminya sakit harus diamputasi dan kehilangan kakinya. Suaminya benar-benar kacau banget, tapi setiap hari dia berusaha berjalan diajarin sama pelatihnya ini. Sampai si suami itu udah capek banget sama hidupnya karena baru nikah aja dia udah cerai. Dia memilih untuk menghabisi hidupnya aja dan gak mau pakai kaki itu. Tapi ketika cewek yang bantuin dia itu angkat roknya, dia langsung merasa bersalah banget karena cewek mengalami kaki yang sama dia. Sampai suatu saat cowok itu jadi terkenal banget karena dia menjadi atlet terkenal bagi pria-pria memiliki disabilitas. Ketika mantannya mau balikan, dia udah gak mau sama sekali karena sekarang dia itu pacaran sama pelatihnya dia. Jangan pernah senyum balik sama cewek di kamar 1408, kalau enggak ini yang terjadi. Jadi cowok ini benar-benar seneng banget dan kepincut sama cewek ini. Cewek ini adalah tetangga di apartemennya dia, lebih tepatnya di kamar 1408. Dimana setiap hari mereka itu saling senyum-senyuman terus. Akhirnya cowoknya nyamperin kamar tersebut. Dan ketika dia lihat, dia kaget banget. Ternyata ceweknya ada di jendela terus, soalnya dia tergantung di jendela tersebut sambil tersenyum. Pengantin ini disiram mukanya sama calon suaminya demi dapat banyak penonton. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya di sini ada pasangan yang cowoknya itu malu banget sama ceweknya. Bahkan kalau foto dia cuma mau foto tangan dari ceweknya aja, nggak mau ada mukanya sama sekali. Karena dia benar-benar malu, takut followersnya itu berkurang kalau ngelihat ceweknya itu jelek. Bahkan si cowok bikin skenario kalau ceweknya itu yang melamar dia dan itu bikin cowoknya viral banget. Nah terus cowoknya ngajak dia nikah, tapi katanya nikahnya sama cewek ini dulu ya. Karena buat di sosmed aja, terus nikah aslinya sama cewek ini. Tapi anehnya si cewek ini mau-mau aja. Sampai pas hari pernikahan dia itu kaget banget kok cowoknya bener-bener bilang yes ya ke cewek ini. Ternyata cewek cantik tadi beneran pacar aslinya dan cewek ini memang digunakan doang sama cowoknya untuk mendapat banyak likes. Bahkan dirinya dipermalukan banget dan dia ingin balas dendam dengan membongkar kalau misalkan cowoknya selama ini cuma pura-pura kaya aja. Kayak gini dia itu sok-sok naik pesawat padahal cuma foto sama kloset. Pas ceweknya membongkar semua aib dari cowoknya itu, ceweknya langsung terkenal dan cowoknya langsung kehilangan semuanya. Dokter gigi ini bilang kalau dia bisa mengetahui masa lalu seseorang dari giginya mereka. Sampai akhirnya ini yang malah terjadi guys. Jadi kisahnya cowok ini bernama Mr. Martin yang dia itu lagi datang ke dokter gigi. Terus dokter gigi dengan serem banget bilang kalau dia bisa baca masa lalu orang dari giginya doang loh. Nah terus si Mr. Martin bilang, alah kamu paling baca dari surat kesehatan aku aja kan. Tapi lama-kelamaan dokter itu bilang, kamu pernah sekolah di sini kan? Terus kamu juga sering ngebully anak-anak di sekolah. Terus dokternya bilang, kamu ingat gak sama anak kecil yang rambutnya merah yang sering kamu bully? Nah si Mr. Martin jadinya baru sadar kalau dokternya itu adalah anak yang dulu dia sering bully. Dan sekarang dokternya akan menghabisi nyawanya dia. Di dunia ini tiba-tiba orang yang pacaran akan meninggal dan yang selamat itu cuma yang jomblo. Jadi pertama-tama ada orang yang lagi pacaran. Tapi ketika dia menyatakan cinta dan saling pegang pacarnya, dia itu pada meninggal dan semua orang di dunia ini itu merasakan hal yang sama. Ternyata pas lihat di berita ada virus di mana kalau misalkan kita memegang orang lain yang kita cintai, itu kalian itu terkena infeksi dan akan meninggal. Ternyata pas diselidiki itu semua ulah dari dewa cinta. Dimana dia itu salah banget kasih orang-orang punya cinta yang terlalu besar yang membuat mereka semua meninggal karena serangan jantung saking cintanya. Wanita tua ini gak pernah mau kalau misalkan tetangganya itu cewek yang hamil. Sampai akhirnya dia ngelakuin ini supaya ceweknya gak jadi hamil. Jadi tetangga tua ini benar-benar benci banget sama anak kecil dan ibu hamil. Karena ibu hamil nantinya akan melahirkan anak kecil dan bikin rumah itu benar-benar kayak berisik banget. Dan tetangganya gak mau keberisikan sama sekali. Sampai pas tetangganya lagi hamil, dia melakukan segala cara untuk mengganggu tetangganya itu. Bahkan lampu kamarnya aja disinarin kayak gini supaya tetangganya gak tenang. Dan kehamilannya itu gak terjadi atau si tetangganya itu pergi dari rumah tersebut. Sampai akhirnya cewek ini berhasil melahirkan bayi ini. Tapi selalu ada gangguan-gangguan yang membuat dirinya merasa bayinya akan terancam. Apalagi pas rumahnya itu hampir kebakaran. Tiba-tiba bayinya hilang terus ada di tetangganya. Tapi yang dia gak tahu ternyata tetangganya itu nyelamatin bayinya karena bayinya hampir diserang sama seekor anjing. Di situ dia merasa bersalah banget sama tetangganya karena udah berprasangka buruk terus sama tetangganya ini. Bocil ini takut banget emaknya setiap masak itu kayak limbat. Ternyata karena ini guys.
Jadi bocil ini kali ini pingin banget masak. Kali ini dia pingin goreng makanan-makanan dia sendiri. Tapi ketika ngelihat minyaknya meletup-meletup, dia udah takut banget tuh. Bahkan dia langsung teriak heboh banget dan memakai peralatan besi-besi supaya dia nggak kena minyaknya. Karena minyaknya itu super panas. Tapi ketika mamanya lihat, emaknya langsung mukul dia dan kasih lihat dia gimana cara masak sebenarnya. Emaknya bener-bener gak takut sama minyak, bahkan emaknya itu gak pakai spatula lagi. Dia langsung ngaduk-gaduk semua makanan yang ada di minyak itu pakai tangannya sendiri. Si bocil itu bener-bener langsung takut banget karena mamanya itu kayak limbat. Lagian emak-emak dilawan. Karena aku gak mungkin dibeliin penthouse sama Mas Aris, akhirnya aku nginep aja di penthouse sendiri. Jadi di Bali itu aku nginepnya di Double Six Hotel Seminyak. Dan aku ambilnya tuh tipe penthouse ocean view yang 2 bedroom. Lantai 2-nya benar-benar luas banget, kalian bisa berjemur di situ dan juga ada jacuzzi dengan ocean view yang bagus banget. Terus kalian juga bisa foto-foto kece kayak gini, satu lagi deh, kayak gini. Di atasnya masih luas banget, ada ruang untuk duduk-duduk, dapur, dan ruang makan. Kamar mandinya juga luas banget dan yang paling kita suka ada ruang besar kayak gini untuk kita nonton dan kumpul-kumpul. Turun ke bawah di lantai 1 ada satu kamar lagi dengan kamar mandi yang sangat mewah. Sampai aku tuh kaget banget di kamar mandinya ada sofa buat kita bersantai. Di kamar ini juga view-nya benar-benar bagus banget. Jadi kayak langsung 2 view gitu. Kalian bisa lihat pool atau lihat ocean. Oke, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya. Ini adalah master bedroom-nya yang super duper luas. Pokoknya kayaknya main petak umpet tuh juga bisa deh di sini. Yang master bedroom ini balkonnya lebih besar dan view-nya oke banget. Terus yang paling wow lagi, ini kamar mandinya bener-bener mewah banget. Kalian bisa lihat dong. Jadi kalian gak perlu Mas Aris lagi untuk beliin kalian penthouse. Kalian langsung ke sini dan kalian bener-bener berasa kayak sultan. Gak usah berlama-lama ya di kamar mandi, karena sebelah kamar mandi ada yang lebih bagus lagi. Ada walk-in closet dan tempat kita untuk dandan. Malamnya kita dinner di Hotel Double Six, nama restorannya The Plantation Grill. Sambil makan bahkan kita dinyanyiin, ini bener-bener wah banget sih. Besok sorenya kita langsung ke Double Six Rooftop untuk menikmati sunset di Sunset Bar. Bahkan di depan hotelnya kita bisa langsung main di pantai kayak gini. Makanya langsung aja ke Hotel Double Six di Seminyak, Bali. Cowok ini selalu mengambil nyawa orang supaya dagangan online shopnya laku. Kalian harus lihat sih caranya. Jadi kisahnya cowok ini lagi mau beli sesuatu di online shop. Lebih tepatnya mau beli kaos. Nah, cowok ini ngeliat di online shop ini harganya murah dan reviewnya bintang 5 semuanya. Bahkan pas dia pesen tiba-tiba nyampe super cepat, dia seneng banget dong. Namun ketika dia buka kardusnya, ternyata bajunya itu benar-benar beda sama apa yang ada di online shopnya. Bajunya super bau, baunya tuh kayak bau busuk dan bahkan di bajunya itu ada banyak darah. Seperti baju itu bekas kecelakaan atau bekas orang yang sudah meninggal. Nah, di situ dia bingung banget dong. Pas dia lagi bingung-bingung, tiba-tiba ada yang ketok lagi pintu rumahnya. Ternyata ada orang yang tugasnya menghabisi nyawa dia dan langsung menyeret dia di bangku, serta memakaikan baju tersebut yang baru aja dia beli. Nantinya si cowok ini akan memakai HP yang udah meninggal, terus difoto seolah-olah bahagia dan dikasih bintang 5. Padahal sebenarnya yang kasih bintang 5 itu sebenarnya orangnya udah meninggal semua. Makanya online shopnya dia selalu laku.